Halo, nama saya Hanif Helmi, NIM 81114191009 dari Rommel International Class 2019. Video ini dibuat untuk melaksanakan penugasan ujian akhir semester dalam mata kuliah Inheritance Law yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat harta persatuan bulat, sebagaimana diatur dalam pasal 119 Jungto 180 KUH Perdata. Sebelum saya menjelaskan tentang pewarisan yang terjadi pada kasus ini, saya akan menyampaikan kronologi pada kasus ini. Jadi dalam kasus ini terdapat sepasang suami dan istri bernama Tatiana dan Herman. Tatiana dan Herman menikah pada tahun 1995. Keduanya merupakan datang dari latar belakang pekerjaan yang sama, yaitu aktris dan aktor. Keduanya dipertemukan dalam sebuah film yang kemudian membawa mereka ke dalam talian pernikahan. Dari pernikahan ini, Tatiana dan Herman dikaruniai satu anak, yaitu Anna. Akan tetapi, pernikahan antara Tatiana dan Herman tidak berlangsung dengan lancar, dan akhirnya berakhir dengan perceraian yang terjadi 3 tahun setelah pernikahan mereka berlangsung, yaitu pada tahun 1998. Perceraian antara Tatiana dan Herman didasari kepada alasan tidak adanya kepercayaan antara kesetiaan dari satu sama lain. Hak asuh terhadap Anna yang merupakan anak dari pernikahan keduanya, pernikahan antara Tatiana dan Herman, kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri untuk menjadi hak asuh Tatiana. Hal ini karena Herman selaku ayah tidak dipandang cakap untuk menjadi wali atas Anna. Ini sesuai dengan peraturan dalam KUH Perdata pada pasal 229. 5 tahun kemudian, Tatiana bertemu dengan Frances, seorang laki-laki yang bekerja sebagai produser di agensi tempat ia bekerja. Frances dan Tatiana menjalin hubungan spesial dan akhirnya memutuskan untuk mengadakan pernikahan. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua, tiba-tiba Sylvester, ayah dari Tatiana, meninggal dunia sebulan sebelum pernikahan antara Tatiana dan Frances berlangsung. Kematian Sylvester kemudian menjadikan Tatiana pewaris dari harta warisan Sylvester. Tatiana dan Frances kemudian melangsungkan pernikahan sebulan setelah kematian tersebut. Dari pernikahan ini, Tatiana dan Herman dikaruniai 2 orang anak, yaitu Severus dan Xavier. Bagi Tatiana, ini merupakan perkawinan kedua yang diatur dalam pasal 181 KUH Perdata. Dalam pernikahan Tatiana dan Frances tidak didasari pada perjanjian pernikahan, sehingga harta antara Frances dan Tatiana kemudian berakhir menjadi sebuah harta persatuan atau HP. Harta persatuan didapatkan dari penambahan harta bawaan yang dibawa oleh Frances dan Tatiana. Di sini, harta bawaan Frances sebesar 250 juta rupiah, sedangkan harta bawaan Tatiana sebesar 150 juta rupiah, yang kemudian ditambahkan dengan harta warisan sebesar 150 juta rupiah juga, sehingga harta bawaan Tatiana sebesar 300 juta rupiah. Harta persatuan antara Frances dan Tatiana nominalnya adalah 550 juta rupiah. Pernikahan antara Tatiana dan Frances berhasil membina keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Tatiana dan Frances berhasil membesarkan ketiga anaknya termasuk Anna dengan sangat baik, dengan pendidikan yang juga sangat baik. Keharmonisan keluarga ini kemudian diniatkan baik oleh Tatiana pada tahun 2021 saat memperingati ulang tahun ke-18 pernikahan antara Tatiana dan juga Frances. Tatiana yang saat itu sedang berada di luar negeri rela-rela pulang ke Indonesia untuk menemui Frances sebagai sebuah kejutan. Akan tetapi sangat disayangkan, pesawat yang ditumpangi oleh Tatiana mengalami kecelakaan saat landing di Indonesia. Tatiana kemudian meninggal pada tahun 2021. Kematian menyebabkan pewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Penyelesaian terhadap waris yang terjadi dalam kasus ini harus didasari kepada fakta bahwa terjadinya harta persatuan karena tidak ada perjanjian pernikahan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Karena terjadinya harta persatuan, maka perhitungan harta waris harus dilakukan dengan lebih lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, harta persatuan terdiri atas penggabungan harta
bawaan Frances dan Tatiana yang berjumlah 550 juta rupiah. Karena ini adalah sebuah harta persatuan, maka harta warisan yang bisa didapatkan adalah separuh dari harta persatuan. Separuh dari harta persatuan berarti sebesar 275 juta rupiah. Diketahui juga dalam harta yang dimiliki oleh Frances dan Tatiana tidak terdapat untung persatuan dan juga rugi persatuan. Begitu pula dengan harta cuma-cuma. Frances dan Tatiana masing-masing tidak memiliki harta cuma-cuma yang didapatkan ketika sudah terjadi pernikahan antara Frances dan Tatiana. Sehingga harta Frances pada dasarnya hanya berjumlah 250 juta rupiah, sedangkan harta Tatiana berjumlah 300 juta rupiah. Setelah mengetahui harta-harta tersebut, kita kemudian bisa bertanya, siapa sajakah ahli waris dari Tatiana, dan berapakah besaran yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Dalam kasus ini, terdapat 4 ahli waris dari Tatiana yang termasuk dalam golongan 1, sesuai diatur dengan pasal 852, Junto 832. Ahli waris Tatiana ada 4, yaitu Anna, putri dari perkawinan pertamanya dengan Herman, lalu Severus dan Javier, putra dari pernikahan keduanya dengan Frances, dan yang ketiga adalah Frances, suami dalam pernikahan keduanya. Untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, maka kita harus memisahkan dulu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa karena ini adalah harta persatuan, maka harta warisnya hanyalah sebesar separuh dari harta persatuan tersebut, yang bisa dibagikan kepada 4 orang, yaitu sebesar 275 juta rupiah. Karena terdapat 4 ahli waris, maka besaran 275 juta itu dibagi rata menjadi 4, yaitu sebesar, kemudian kita ketahui sebesar 68.750.000 rupiah. Terkhusus bagian Frances, karena Frances telah menerima harta persatuan yang sudah dijatuhkan kepadanya sebesar 275 juta rupiah, Frances juga menerima hak ahli waris sebesar 68.750 juta rupiah. Frances secara total mewarisi 343.750.000 rupiah. Akan tetapi terdapat sesuatu dengan kontrol manfaat, di mana bagian dari Frances selaku suami dari perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian terkecil yang didapat anak dari perkawinan pertama. Dalam hal ini yaitu Anna. Kontrol manfaat sendiri diatur dalam pasal 852A Junto 181, karena kontrol manfaat adalah perkawinan kedua. Manfaat Frances dihitung dengan cara total bagian Frances dikurangi dengan harta bawaan Frances. 343.750.000 rupiah dikurangi 250 juta rupiah. Setelah dihitung, kemudian kita bisa menemukan bahwa manfaat Frances sebesar 93.750.000 rupiah. Untuk mengontrol manfaat yang diterima oleh Frances, kita harus melihat angka terkecil dari kontrol ini. Dari 1/4, yaitu ada 1/4 harta Tatiana, yaitu 1/4 bagi 300 juta sebesar 75 juta, dan juga bagian terkecil yang didapat oleh Anna selaku anak dari perkawinan pertama Tatiana sebesar 68.750.000 rupiah. Kita bisa melihat bahwa yang terendah adalah bagian Anna sebesar 68.750.000 rupiah. Sehingga untuk mengetahui berapa besar kelebihan manfaat yang diterima oleh Frances adalah mengurangi manfaat Frances sebesar 93.750.000 rupiah dikurangi dengan bagian milik Anna sebesar 68.750.000 rupiah, yang telah diketahui hasilnya 25 juta rupiah. Setelah kita ketahui bahwa kelebihan manfaat yang diterima Frances adalah 25 juta, maka total bagian Frances sebesar 343.750.000 dikurangi oleh 25 juta tersebut. Sehingga kita bisa ketahui jumlahnya ada 318.750.000 rupiah. Sedangkan bagi Anna, Severus, dan Javier, mereka mendapatkan tambahan dari 25 juta yang dikurangi dari jumlah bagian yang Frances setelah melalui kontrol manfaat. 68.750.000 yang didapatkan oleh tiga anak-anak Tatiana tersebut, kemudian ditambah dengan 25 juta dibagi 3. Sehingga masing-masing menerima 68.750.000 rupiah ditambah dengan 8.333.333 rupiah. Secara total, Anna, Severus, dan Javier kemudian menerima bagian waris sebesar 77.083.333 rupiah. Demikian penjelasan mengenai kasus waris yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.